Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bobby Fischer, SEMSI, selaku dosen Sistem Pengendalian Manajemen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nevitasya Priyono, NIM 2018-320-110, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Sistem Pengukuran Kinerja Komprehensif. Di dalam materi ini terdapat 3 subbab bahasan. Subbab materi yang pertama yaitu masalah miopia akibat pengukuran kinerja keuangan. Miopia dapat diartikan sebagai efek samping disfungsional dari suatu sistem pengendalian hasil yang ada pada pengukuran kinerja akuntansi karena terlalu fokus pada hasil jangka pendek. Pengukuran kinerja keuangan. Daftar pengukuran kinerja keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengukuran pasar, yang kedua, pengukuran akuntansi, dan yang ketiga, kombinasi pengukuran. Pengukuran akuntansi pada kinerja keuangan perusahaan memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, secara konseptual sangat sesuai dengan tujuan utama perusahaan dalam memaksimalkan laba. Hal ini karena pengukuran kinerja keuangan dapat mengukur return dan laba secara tepat waktu, relatif dengan tepat dan objektif. Dalam hal ini, return dan laba dalam jangka pendek. Namun, pengukuran ini cenderung mendorong manajer untuk memaksimalkan return akuntansi dibandingkan dengan pendapatan ekonomi. Pengukuran kinerja keuangan dan masalah miopia. Pengukuran akuntansi pada kinerja keuangan memiliki fokus pada ROI atau Return Akuntansi pada Investasi atau Return of Investment yang memang memiliki banyak keunggulan yang signifikan. Tetapi ketergantungan berlebihan terhadap ROI ini menyebabkan banyak masalah. Salah satunya adalah miopia. ROI cenderung membawa sinyal yang menyesatkan karena dapat menyebabkan investasi dan keputusan evaluasi kinerja dinilai buruk. Subbab materi yang kedua yaitu mengenai pencegahan dan penanggulangan masalah miopia. Ada beberapa pendekatan manajemen yang dapat membantu mengurangi masalah miopia. Yang pertama yaitu dengan mengurangi tekanan terhadap laba jangka pendek. Yang kedua, pengendalian investasi dengan kajian pratindakan. Yang ketiga, perpanjangan waktu pengukuran. Yang keempat, perubahan pengukuran nilai secara langsung. Yang kelima, peningkatan ukuran akuntansi. Yang keenam, pengukuran rangkaian pendorong nilai. Subbab materi yang ketiga yaitu mengenai desain sistem pengukuran kinerja komprehensif berbasis Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan kartu berimbang yang digunakan sebagai media strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasi, dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis dan bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Ada 4 perspektif dalam Balance Scorecard. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pembelajaran dan inovasi. Yang ketiga, perspektif pelanggan. Yang keempat, perspektif proses internal. Dalam Balance Scorecard, keempat perspektif tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keempat perspektif tersebut juga merupakan indikator pengukuran kinerja yang saling melengkapi dan saling memiliki hubungan sebab akibat. Metode Balance Scorecard dianggap mampu mengukur kinerja secara komprehensif karena metode ini menyeimbangkan pengukuran aspek keuangan dengan aspek non-keuangan. Dengan menerapkan metode ini, para manajer perusahaan akan mampu mengukur bagaimana unit bisnis mereka melakukan penciptaan nilai saat ini dengan tetap mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang akan datang. Aspek non-keuangan mendapat perhatian yang cukup serius karena pada dasarnya peningkatan kinerja keuangan bersumber dari aspek non-keuangan, yaitu peningkatan cost effectiveness proses bisnis, peningkatan komitmen organisasi, dan peningkatan kepercayaan customer terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga apabila perusahaan akan melakukan pelipat gandaan kinerja, maka fokus perhatian perusahaan haruslah ditujukan kepada peningkatan kinerja di bidang non-keuangan. Karena dari situlah kinerja keuangan yang sesungguhnya berasal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan pengucapan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.